أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل عمل من الأعمال الدينية لا بد أن يتوفر فيه شرطان حتى يقبله الله سبحانه وتعالى. الشرط الأول أن يكون خالصا لوجه الله، ليس فيه رياء ولا سمعة، ليس فيه شرك. والشرط الثاني أن يكون صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله أسلم وجهه لله يعني أخلص عمله لله من الشرك والبدع وسائر ما ينقص العمل الصالح أو يبطله. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وكل عمل لا بد أن يتوفر فيه هذان الشرطان: الإخلاص والمتابعة. هذان شرطان لقبول الأعمال، لا يقبل الله عملا من أحد حتى يجتمع فيه هذان الشرطان: الإخلاص والمتابعة. الإخلاص أن يقصد وجه الله تبارك وتعالى، والمتابعة أن يكون فيما شرعه الله، ما يألف دين من عنده، ما يتقرب إلى الله بما لم يشرع، وإنما يتقرب إلى الله بما شرع ويخلص عباداته لله تبارك وتعالى. فمن فقد الإخلاص صار منافقا، ومن فقد المتابعة فكان ضالا جاهلا. فلا بد أن يجمع بين هذين الأمرين، بين الحسنيين، حتى يقبل الله تبارك وتعالى العمل: الإخلاص والمتابعة. ذكر الله تبارك وتعالى فيها بأن العمل لا يقبل يوم القيامة إلا بأمرين وبشرطين. الشرط الأول توحيد الله تبارك وتعالى وعدم الشرك، والشرط الثاني والأمر الثاني هو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة والعلم كيف كان صلى الله عليه وسلم يعبد ربه وكيف كان يعمل، فأنا أتبعه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. أول شيء: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أي يوحد الله سبحانه جل جلاله وتقدس أسماءه. فليعمل عملا صالحا يعني موافقا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، متبعا لنبي الله صلى الله عليه وآله وسلم. Ada dua hal Bapak Ibu sekalian yang merupakan syarat diterimanya amal. Harus ada. Kalau enggak, amal kita nggak diterima sama Allah. Yang pertama, ikhlas. Syarat mutlak. Tulus karena Allah. Nggak ada sama sekali indikasi makhluk di situ. Salat karena Allah, puasa karena Allah, sedekah karena Allah, haji dan umrah, apa saja, semuanya karena Allah. Syarat yang kedua diterimanya amal adalah mutaba'ah. Mutaba'ah artinya mengikuti. Mutaba'atun Nabi SAW, mencontohi, mengikuti, menjadikan suri tauladan, menciplak hidupnya Nabi Muhammad SAW. Jangan pernah sholat kecuali sudah tahu bagaimana Rasulullah SAW sholat. Ikuti itu. Jangan dikarang-karang. Mau puasa, tanya bagaimana Nabi SAW puasa. Mau zakat, bagaimana Nabi SAW zakat. Mau jihad, mau haji, mau umrah, mau apa saja, cari tahu bagaimana baginda Nabi SAW. Wahuwa muhsin. Dan dia berbuat baik dalam mengikuti agamanya, dalam menjalankan agamanya. Dan kita tidak akan pernah dapat menyempurnakan agama kita kecuali dengan mengikuti Rasulullah SAW. Syarat diterimanya amalan adalah ikhlas dan mutaba'ah. Dan dikatakan muhsin, dia mengikuti Rasul SAW, menjalankan apa yang dijalankan oleh Nabi SAW. Jangan sampai, udah cukup lah kita ini bertahun-tahun beribadah kadang-kala tanpa ilmu, tanpa tahu ini apa dikerjakan Nabi SAW atau tidak. Maka mulai sekarang kita lihat apakah zikir kita
belajar nih, gimana sih kita zikir selama ini? Apakah zikir kita sudah sesuai dengan zikir Nabi Muhammad SAW? Sholat kita, anak terawih, berapa banyak kita ngelihat tiap tahun ada hal-hal yang aneh dikerjakan. Ada sholat terawih hanya 7 menit, 10 menit sebanyak 23 rakaat. Apa yang diinginkan sebenarnya? Coba kita lihat. Baca Qur'annya juga gimana yang diajarkan Nabi SAW. Amal itu nggak akan diterima kalau syaratnya nggak terpenuhi. Syarat amal diterima 2. Pertama harus ikhlas. Wis nek gak ikhlas percuma. Ikhlas nomor 1. Setelah ikhlas, nggak cukup ikhlas. Harus ibadahnya sesuai tuntunan Nabi. Sampai ikhlas lillahi ta'ala, ikhlas ya Allah. Salat subuh 3 rakaat. Diterima Allah? Tidak diterima. Kenapa? Enggak sesuai contohnya Nabi. Jadi uang iku amalin yang diterima 1 ikhlas karena Allah, 2 sesuai tuntunan Rasulullah. Nek gak ngono tersesat, salah jalan. Surat Al-Fatihah tadi nggih, waladhdallin. Niku tipe manusia pertama, akeh ibadahe tapi gak duwe ilmu, kesasar. Ibadat tok tapi gak gelem ngaji, kesasar, salah jalan. Jika seseorang diajarkan sesuatu keyakinan atau sesuatu perbuatan atau perkataan yang berkaitan dengan agama, maka yang harus saudara tanyakan adalah, adakah sunnahnya? Yakni adakah keyakinan, perkataan, perbuatan ini ada ketetapannya, ketentuannya dari Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam atau tidak? Dan begitulah prinsip hidup seorang muslim dan muslimah di dalam beragama. Dia selalu berjalan bersama sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Harus memperhatikan syarat diterimanya amal. Ini paling penting. Syarat diterima amal sudah saya sebutkan tadi 2. Apa itu? Ikhlas dan sesuai dengan contoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu syarat diterimanya amal, penting. Ya. Setiap kali antum beramal, antum tanya 2 perkara. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ma min amalin illa wa yu'rad alaihi diwanan. Tidak ada satupun amal kecuali hendaklah dipertanyakan 2 pertanyaan. 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama 5. Pertanyaan yang kedua kaifa. 5 pertanyaan tentang keikhlasan. Kaifa pertanyaan tentang mutaba'atul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak kalau mau beramal, Pak tanya, saya beramal ini ikhlas nggak? Alhamdulillah ikhlas, mengharapkan wajah Allah. Yang kedua, ada dalilnya enggak? Oh, alhamdulillah ada dalilnya. Jalankan. Setiap amal, setiap. Dan ketahuilah bahwa bukan setiap orang yang beramal di permukaan bumi amalnya akan diterima oleh Allah. Enggak. Jangan kira setiap kita beramal yang menurut kita itu adalah amal baik diterima di sisi Allah nanti di akhirat. Enggak. 2 syaratnya. Kalau ingin amal kita diterima, syarat yang pertama, mengamalkannya harus sesuai dengan bagaimana dan apa yang diajarkan Nabi. Harus sesuai dengan amalan Nabi. Harus mencontoh kepada amal Nabi. Kalau tidak, Allah tidak terima. Dan yang mengatakan Allah tidak menerimanya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW mengatakan, "Man 'amila amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan amalan yang kami tidak pernah perintahkan, itu akan ditolak oleh Allah. Allah tidak terima amalan yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua syaratnya, dan ini syarat disepakati oleh semua dai, syaratnya adalah harus dikerjakan dengan ikhlas.
harus amalkan sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi, dan harus ikhlas. Satu saja tidak diterima. Dikerjakan sesuai yang diamalkan Nabi, tidak ikhlas, tidak diterima. Dilakukan ikhlas, tetapi tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi, pun tidak diterima. Sementara kita ingin selamat di akhirat, dan yang akan menyelamatkan kita di akhirat adalah pahala dari amal soleh yang kita lakukan. Pernahkah kita bayangkan, sekiranya kita tidak hati-hati mengamalkan amal soleh di permukaan bumi, ternyata amal soleh kita banyak yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi, maka akan banyak amal soleh kita yang ditolak oleh Allah di akhirat. Tidakkah kita akan menyesal? Penyesalan yang luar biasa. Saya sudah berbuat, saya sudah berinfak, saya sudah mengerjakan, saya sudah berletih-letih, saya telah banyak melakukan, namun ternyata tidak diterima oleh Allah. Karena Nabi sudah sampaikan, yang tidak sesuai dengan apa yang beliau ajarkan ditolak oleh Allah. Yang tidak ikhlas akan ditolak oleh Allah. Dan subhanallah telah sampai kepada kita itu hadis Nabi itu. Maka kalau ingin selamat di akhirat, selamatkan amal soleh kita dengan cara memenuhi syarat diterimanya amal kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, agar amal-amal kita tersebut diterima oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Akhil muslim wa ukhtil karimah, rahimani wa rahimakumullah. Islam adalah agama yang tidak hanya menyuruh penganutnya untuk memperbanyak amalan mereka tanpa memperhatikan kualitas dan kebenarannya. Allah Jalla wa Ala berfirman di dalam surat Al-Mulk, "Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah yang telah menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian. Tujuannya ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling bagus amalannya. Allah tidak menyatakan siapa yang paling banyak amalannya, siapa yang paling capek, dan siapa yang paling serius. Tetapi yang Allah katakan ayyukum ahsanu amala, siapakah yang paling bagus amalannya di antara kalian. Diterangkan oleh ulama tafsir, di antaranya adalah Fudail bin Iyadh rahimahullah, sebagaimana yang dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'anil Azim. Kata beliau, makna ayyukum ahsanu amala adalah akhlasukum wa aswabukum, yaitu siapa yang paling ikhlas dan siapakah yang paling sesuai dengan tuntunan Nabi SAW di antara kalian di dalam beribadah. Oleh karenanya para ulama menerangkan bahwa suatu ibadah tidaklah bernilai dan tidaklah diterima oleh Allah Jalla wa Ala kecuali jika memenuhi dua syarat ini. Ikhlas, karena Allah Jalla wa Ala tidak menginginkan pujian dan sanjungan dari manusia, dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Banyak ayat dan hadis yang menerangkan dua syarat diterimanya ibadah seorang hamba oleh Allah Jalla wa Ala dengan dua syarat ini. Di antaranya adalah firman Allah Jalla wa Ala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Fa'budillaha mukhlishan lahuddin, beribadahlah engkau dengan ikhlas kepada Allah Jalla wa Ala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad." Barang siapa yang melakukan suatu amalan, suatu ibadah yang tidak sesuai dengan tuntunan kami, maka amalan tersebut tertolak. Hadis riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Para ulama yang mensyarah hadis ini menerangkan bahwa suatu amalan itu harus sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa sisi. Yang pertama dari sisi al-kaifiyah, caranya.
Yang kedua dari sisi al-adadiyah, jumlahnya tidak boleh lebih atau kurang dari jumlah yang telah ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga al-makaniyah, dari sisi tempatnya. Tidak boleh seorang melakukan suatu ibadah di luar tempat yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya seperti haji dan umrah. Yang berikutnya az-zamaniyah, dari sisi waktunya, di mana dia tidak boleh melakukan suatu ibadah di luar waktu yang telah ditentukan. Maka amalan seorang hamba yang ikhlas semata tanpa mencocoki tuntunan yang telah dituntun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan bernilai dan tidak akan diterima oleh Allah, karena amalan tersebut menjadi amalan yang bid'ah. Demikian pula sebaliknya, suatu ibadah yang sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tidak akan diterima oleh Allah Jalla wa Ala jika ketika ia melakukannya dalam keadaan tidak ikhlas, riya, ingin dilihat, ingin didengar untuk memperoleh pujian dan sanjungan oleh manusia. Maka hendaknya setiap kali kita beribadah kepada Allah Jalla wa Ala, kita memperhatikan dua syarat ini. Jangan sampai ketika kita datang pada hari kiamat menyangka diri kita telah banyak berbuat, rupanya amalan-amalan yang telah kita lakukan tersebut justru menjadi malapetaka terhadap kita. Karena Allah Jalla wa Ala berfirman, "Amilatun nasibah, tasla naran hamiyah." Ada sebagian manusia yang telah lelah, yang telah penat beramal. Justru amalan ia tersebut melemparkan dia ke dalam neraka Allah. Karena suatu ibadah yang sesuai dengan tuntunan Nabi SAW tetapi tidak didasari ikhlas, maka dia menjadi amalan asyirki, amalan yang syirik. Sebagaimana suatu amalan, suatu ibadah yang ikhlas, yang dibangun di atas keikhlasan tetapi tidak dibangun di atas sunnah Rasulullah SAW, menjadi amalan yang bid'i. Maka yang benar adalah suatu ibadah itu harus dibangun di atas keikhlasan dan harus sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.